hematopoiesis dan tempat terjadinya hematopoiesis. Hematopoiesis merupakan suatu proses pembentukan sel darah pada organ-organ pembentuk sel darah, terutama sumsum tulang, hati, dan spleen. Nah, di sini meliputi sel renewal, kemudian proliferasi, diferensiasi, dan maturasi. Sel renewal merupakan suatu proses sel mempengaruhi sel lainnya secara terus-menerus, akan tetapi tidak akan pernah ada habisnya. Nah, kemudian pada proliferasi ini yaitu suatu proses pematangan sel atau kemampuan pembelahan diri sel, akan tetapi masih dalam wujud yang sama. Kemudian pada diferensiasi yaitu suatu proses pembelahan diri sel dan melakukan pematangan dengan kemudian menjalankan fungsi tertentu. Dan kemudian pada maturasi yaitu suatu proses pematangan sel akan secara serentak, akan tetapi dia tidak menjalankan fungsi tertentu. Nah, pada proses hematopoiesis ini hal-hal yang diperlukan yaitu sel induk hemopoietik, kemudian lingkungan mikro atau microenvironment, kemudian bahan-bahan pembentuk sel darah, dan yang terakhir yaitu mekanisme regulasi. Nah, yang pertama yaitu sel induk hematopoietik. Nah, ini dia tuh terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pluripotent atau totipotent stem cell, kemudian commited stem cell, kemudian oligopotent stem cell, dan unipotent stem cell. Nah, di sini yang dimaksud dari pluripotent atau totipotent stem cell ini yaitu sel induk yang mempunyai kemampuan menurunkan seluruh jenis-jenis sel-sel darah. Kemudian pada committed stem cell yaitu sel induk yang mempunyai komitmen berdiferensiasi melalui salah satu garis turunan sel atau sel line. Kemudian pada oligopotent stem cell yaitu dapat berdiferensiasi hanya menjadi beberapa jenis sel, dapat berkembang menjadi sel-sel granulosit dan sel-sel monosit. Nah, kemudian pada unipotent stem cell yaitu hanya mampu berkembang menjadi suatu jenis sel saja. Nah, kemudian pada lingkungan mikro, lingkungan mikro ini merupakan sumsum tulang yaitu yang menjadi substansi yang memungkinkan sel induk tumbuh secara kondusif. Nah, kemudian pada bahan-bahan dalam pembentuk sel darah seperti vitamin, mineral, kemudian asam amino, asam folat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mekanisme regulasi. Nah, mekanisme regulasi ini dia itu sangat penting dalam proses pembentukan sel darah atau hematopoiesis ini, yaitu dia untuk mengatur arah dan kualitas pertumbuhan dan pelepasan sel darah dari sumsum tulang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang proses hematopoiesis. Nah, di sini stem cell ini dia itu akan berdiferensiasi menjadi yang namanya progenitor, kemudian progenitor berdiferensiasi menjadi prekursor, kemudian prekursor akan berdiferensiasi menjadi yang namanya sel darah tepi. Nah, kemudian ini ketika stem cell ini dia mendapatkan rangsangan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka dia itu akan berdiferensiasi menjadi 2 percabangan, yaitu pada proses myelopoiesis dan proses limfopoiesis. Nah, di sini pada proses limfopoiesis ini pada bagian progenitor dia itu akan berdiferensiasi menjadi 4 percabangan, yaitu ada dendritic cell, kemudian prekursor B, prekursor T, kemudian natural killer cell. Nah, di sini pada bagian prekursor B ini dia itu akan menjadi prekursor B ketika ini common lymphoid progenitor ini berkembang di sumsum tulang. Kemudian pada prekursor T, apabila common lymphoid progenitor ini berkembang di timus, kemudian dia akan menjadi yang namanya prekursor T. Kemudian ini pada prekursor B ini dia itu akan berdiferensiasi menjadi B lymphoblast pada prekursor. Nah, kemudian dia akan berdiferensiasi lagi menjadi B limfosit. Kemudian B limfosit ini akan berdiferensiasi lagi menjadi plasma sel pada darah tepi. Nah, kemudian pada prekursor T dia itu akan berdiferensiasi menjadi T lymphoblast. Kemudian T lymphoblast akan berdiferensiasi pada darah tepi menjadi T limfosit. Nah, itulah tadi proses limfopoiesis. Segini.
Nah, kemudian di sini pada proses common myeloid progenitor atau common myeloid progenitor, dia itu akan berdiferensiasi menjadi 3 percabangan, yaitu granulosit monosit progenitor, eosinofil basophil progenitor, megakaryosit eritrosit progenitor. Nah, ini pada granulosit monosit progenitor ini dia itu akan berdiferensiasi menjadi myeloblast dan monoblast pada bagian prekursor. Nah, kemudian myeloblast ini akan berdiferensiasi menjadi promyelosit, kemudian promyelosit akan berdiferensiasi menjadi myelosit, kemudian myelosit akan berdiferensiasi menjadi metamyelosit, kemudian metamyelosit akan berdiferensiasi menjadi band, kemudian band ini akan berdiferensiasi menjadi pada sel darah tepi menjadi segmented neutrophil. Nah, kemudian pada monoblast ini dari granulosit monosit progenitor ini yaitu akan berdiferensiasi menjadi promonosit, kemudian promonosit ini akan berdiferensiasi menjadi monosit, dan kemudian monosit ini pada sel darah tepi akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Nah, makrofag inilah yang nantinya akan berperan penting dalam memakan sel-sel jaringan pada tubuh kita yang telah mati. Nah, kemudian pada percabangan ketiga ini megakaryosit eritrosit progenitor dia itu akan berdiferensiasi menjadi 2 percabangan, yaitu percabangan Nah, kemudian pada eosinofil basophil progenitor dia itu akan berdiferensiasi menjadi 2 percabangan. Dia itu percabangannya sama, akan tapi pada hasil akhirnya atau perkembangan akhirnya pada sel darah tepi akan menjadi eosinofil dan basophil. Dengan proses yang sama, yaitu myeloblast dia akan berdiferensiasi menjadi promyelosit, kemudian promyelosit akan berdiferensiasi lagi menjadi eosinophilic myelosit, kemudian akan berdiferensiasi lagi menjadi eosinophilic metamyelosit, kemudian berdiferensiasi lagi menjadi eosinophilic band, kemudian berdiferensiasi pada sel darah tepi menjadi eosinofil. Nah, eosinofil ini dia tuh bagian dari leukosit. Ini sama dengan neutrophil tadi. Monosit juga. Nah, kemudian ini pada myeloblast dia itu akan berdiferensiasi menjadi promyelosit, kemudian ini sama halnya dengan tadi, akan tapi di sini dia basophilic, kemudian basophilic myelosit ini akan berdiferensiasi menjadi basophilic metamyelosit, kemudian berdiferensiasi lagi menjadi basophilic band, kemudian berdiferensiasi pada sel darah tepi menjadi basophil. Ini. Nah, kemudian pada percabangan ketiga yaitu megakaryosit eritrosit progenitor yaitu akan berdiferensiasi menjadi 2 percabangan, yaitu pronormoblast. Nah, ini akan berdiferensiasi menjadi basophilic normoblast, kemudian berdiferensiasi lagi menjadi polikromatik normoblast, kemudian berdiferensiasi lagi menjadi ortokromatik normoblast, kemudian berdiferensiasi atau berkembang lagi menjadi pada bagian prekursor itu menjadi polikromatik eritrosit atau retikulosit. Nah, kemudian ini akan berdiferensiasi lagi nantinya pada sel darah tepi menjadi eritrosit atau sel darah merah. Kemudian pada megakaryoblast, nah ini dia tuh akan berdiferensiasi menjadi promegakaryosit, kemudian berdiferensiasi lagi menjadi megakaryosit, kemudian ini megakaryosit ini pada sel darah tepi akan berdiferensiasi menjadi platelet. Nah, itulah tadi proses dari hematopoiesis, yang dimana hematopoiesis ini merupakan pada stem cell ini nantinya dia tuh akan membentuk semua sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi dari bagian-bagian darah. Dan di dalam tubuh kita itu secara keseluruhan sel darah itu komponen darah itu dia terbagi menjadi 4, yaitu plasma darah, eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Yang dimana pada plasma darah dia itu terdiri dari air sekitar 91 hingga 93%, kemudian protein, bahan organik dan bahan anorganik sekitar 7-9%, kemudian enzim, hormon, vitamin, dan pigmen. Nah, di sini pada air ini yang kurang lebih sekitar 92% dan 8% sisanya itu merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, serta garam mineral.
Nah, kemudian tugas utama dari plasma darah ini yaitu mengangkut sel-sel untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian pada sel darah merah yang ini, nah sel darah merah ini dia itu bentukannya cekung bikonkav. Nah, kemudian pada sel darah merah ini dia itu memiliki protein khusus yang disebut dengan hemoglobin, yang dimana hemoglobin ini hemoglobin inilah yang akan membuat si sel darah merah ini menjadi berwarna merah pekat. Nah, si sel darah merah ini dia itu memiliki umur sekitar 4 bulan atau sekitar 120 hari. Nah, sel darah merah ini juga dia itu tidak memiliki nukleus sehingga memudahkannya untuk beradaptasi pada situasi tertentu. Nah, kemudian si sel darah merah ini kan tadi dibantu oleh hemoglobin, yang dimana hemoglobin ini yang membantu sel darah merah untuk mengalirkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh serta mengangkut kembali karbon dioksida yang berada di seluruh tubuh kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, kemudian pada sel darah putih ini sama halnya tadi dengan sel darah merah, dia juga terbentuk pada sumsum tulang, yang dimana sel darah putih ini dia itu memiliki dibandingkan tadi sel darah merah, dia itu memiliki umur yang cukup panjang. Nah, akan tetapi jumlahnya itu sedikit. Namun, walaupun demikian, si sel darah putih ini mengemban tugas yang sangat penting, seperti melawan infeksi jamur, kemudian infeksi virus, bakteri yang dapat memicu perkembangan penyakit. Nah, sel darah putih ini dia itu terbagi menjadi 5 bagian. Ini yang pertama limfosit, monosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Yang dimana sel darah putih itu dia tuh terbagi menjadi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Nah, granulosit itu merupakan dia itu berkembang dari sumsum tulang merah dan memiliki cairan sitoplasma, memiliki butiran sitoplasma yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ini contoh dari granulosit seperti eosinofil, basofil, neutrofil. Kemudian pada agranulosit, nah agranulosit itu dia itu berkembang dari jaringan limfoid dan tidak memiliki butiran sitoplasma. Nah, ini contoh dari agranulosit seperti limfosit dan monosit. Nah, kemudian pada bagian dari sel darah putih tadi seperti ini neutrofil. Nah, neutrofil ini dia itu paling banyak terdapat di leukosit, yaitu sekitar 2000 hingga 7000 sel per mikrometer kubik, atau sekitar 60 hingga 70% leukosit yang beredar di aliran darah. Nah, ini fungsi dari neutrofil ini dia itu dapat menghalangi infeksi kuman atau bakteri. Nah, sel darah putih inilah yang sering terdapat pada nanah, terdapat dalam nanah pada luka. Nah, kemudian pada eosinofil, nah eosinofil ini dia itu sedikit, tidak terlalu banyak terdapat pada aliran darah putih. Itu sekitar 40 hingga 400 sel per mikrometer kubik, atau sekitar 1 hingga 2% dari leukosit. Nah, kemudian dia itu berfungsi, si eosinofil ini dia berfungsi untuk menghancurkan patogen seperti parasit, cacing kail, dan cacing pita. Nah, kemudian pada basofil ini sel darah putih yang paling langka. Sel darah putih inilah yang paling langka yang terdapat di aliran darah, yang dimana pada basofil ini dia itu ada sekitar 0 hingga 100 sel per mikrometer kubik, atau sekitar 0,5% dalam aliran darah. Nah, ini fungsinya itu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan antikoagulan dari antibodi yang mencegah terjadinya penggumpalan darah. Kemudian pada kan tadi ini 3 ini bagian dari granulosit, sedangkan yang ini bagian dari agranulosit. Nah, kemudian pada bagian dari sel darah putih ini, pada bagian agranulosit, yaitu seperti limfosit ini
Nah, limfosit ini dia itu merupakan limfosit yang berukuran kecil, akan tetapi dia memiliki nukleus yang besar, yang dimana dia itu ada sekitar 1.300 hingga 4.000 sel per mikrometer kubik pada aliran darah, yang dimana si limfosit ini dia itu berfungsi untuk dia itu sangat berperan penting dalam imunitas humoral. Nah, imunitas humoral ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berkaitan dengan produksi antibodi. Nah, kemudian si limfosit ini dia itu terbagi menjadi dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Nah, pada limfosit B dia itu berfungsi untuk membuat antibodi yang mengikat patogen, memblokir patogen, dan meningkatkan kerusakan dari patogen. Nah, kemudian pada limfosit T dia itu merupakan jaringan limfosit yang dibedakan dalam kelenjar timus, yang dimana dia itu pada limfosit T ini dia itu berfungsi penting dalam sistem kekebalan tubuh yang dimediasi oleh sel. Nah, itulah tadi. Nah, kemudian ini pada bagian dari agranulosit yaitu monosit. Nah, si monosit ini merupakan jenis sel darah putih yang memiliki ukuran paling besar. Nah, monosit ini dia itu berjumlah sekitar 200 hingga 800 sel per mikrometer kubik dalam aliran darah. Nah, fungsi dari monosit ini, nah nantinya kan si monosit ini dia akan berkembang kan menjadi makrofag. Nah, si makrofag inilah nantinya yang akan memakan sel-sel darah, sel-sel jaringan yang telah mati dalam tubuh kita. Nah, dikarenakan si monosit ini dia itu berukuran besar. Itulah tadi anatomi dan fisiologi dari ini bagian dari leukosit. Nah, kemudian pada keping darah atau trombosit ini dia itu berbeda halnya dengan sel darah merah atau eritrosit dan leukosit atau sel darah putih. Nah, si keping darah atau trombosit ini dia itu berupa pigmen yang dimana dia itu terdapat di dalam tubuh sekitar 150.000 hingga 400.000 mikrometer kubik. Nah, kemudian fungsi dari si trombosit ini atau keping darah ini yaitu berfungsi dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh kita mengalami luka. Nah, kemudian jika trombosit ini terlalu tinggi dari kisaran normal, maka orang yang mengidap kelebihan trombosit ini akan mengalami penyakit stroke, bahkan serangan jantung. Nah, kemudian ketika trombosit ini dalam kisaran tubuh itu dia kurang dari kisaran normalnya, maka si orang yang mengidap kekurangan trombosit ini akan mengalami yang namanya pendarahan yang hebat, karena darahnya itu sulit membeku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses hematopoiesis pada janin, bayi baru lahir, dan anak. Proses hematopoiesis itu terjadi sejak kita masih dalam kandungan atau sejak embrional. Nah, pada fase ini menurut waktu terjadinya itu dia terbagi menjadi dua, yaitu fase prenatal atau masih dalam kandungan dan fase postnatal atau setelah lahir. Nah, kemudian pada fase prenatal ini dia itu terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase mioblastik, kemudian yang kedua fase hepatik, kemudian yang ketiga yaitu fase medularis atau mieloid. Nah, pada fase mesoblastik atau fase primitif, nah ini fase primitif ini dalam artian fase sederhana, bukan berarti keterbelakangan. Nah, jadi pada fase mesoblastik ini dia itu terjadi pada masa prenatal yang dimana saat embrio berumur 2-10 minggu. Nah, kemudian tempat terjadinya yaitu di yolk sac atau kantung kantung yang terdapat di dalam sekitaran embrional. Nah, kemudian dia itu berdekatan dengan jaringan mesenkimal pada batang tubuh. Ini si yolk sac ini. Nah, kemudian sel darah itu dibuat dari jaringan mesenkim 2-3 minggu setelah fertilisasi. Nah, di sini fertilisasi ini artinya pembuahan. Jadi ketika kita mendengar fertilisasi itu berarti pembuahan antara ovum dan sperma. Nah, kemudian mesenkim ini menyusutkan cabang-cabangnya lalu berkembang menjadi eritoblas
menjadi erythroblast primitif yang mengumpul membentuk agregat yang disebut pulau darah. Nah, agregat itu maksudnya gumpalan atau gabungan darah. Nah, kemudian dia itu akan berdiferensiasi membentuk yang namanya hemoglobin dan erythroblast polikromatofili. Nah, kemudian dia itu lalu membentuk eritrosit primitif, yaitu eritrosit yang memiliki inti sel. Nah, kemudian pada fase hepatik. Nah, di sini fase hepatik ini atau fase definitif. Nah, fase ini dia terjadi pada masa prenatal ketika janin berusia 6 minggu. Nah, kemudian sel induk hematopoiesis ini yang berasal dari mesoderm itu mempunyai respon terhadap faktor pertumbuhan atau growth factor, yaitu antara lain seperti eritropoietin, kemudian faktor stem cell. Nah, fase hepatik ini dia tuh berawal dari stem cell pluripotent yang berpindah dari yolk sac kemudian ke hati. Nah, kemudian pada usia 6 minggu sel induk hematopoiesis ini dia mulai berkelompok dalam promedium hati janin lalu berdiferensiasi menjadi erythroblast definitif yang berkembang menjadi eritrosit definitif yang sudah tidak berinti lagi. Nah, kemudian pada minggu ke-8 itu ditemukan juga leukosit dan granuler dan megakariosit pada hati dan puluh darah yang mengalami regresi. Nah, kemudian pada usia 12 minggu ini proses hematopoiesis ini terjadi pula pada limpa. Nah, pada fase medularis, fase medularis atau myeloid, ini fase ini itu dia dimulai sejak rangka janin mulai terbentuk, yaitu sekitar minggu ke-20. Nah, kemudian rangka yang terbentuk pada janin ini dia itu masih berbentuk tulang rawan atau tulang rawan hialin. Nah, kemudian sel darah dan mesenchyme itu dia menerobos masuk ke dalam rongga tulang rawan tersebut, kemudian berdiferensiasi menjadi osteoblast dan sel retikulum yang membentuk stroma sumsum tulang. Nah, setelah itu terbentuknya pusat penulangan. Nah, dimulailah proses produksi sel darah dalam sumsum tulang. Nah, karena hal tersebut terjadi pula penurunan produksi sel darah pada hati dan limpa. Nah, kemudian hematopoiesis pada postnatal itu setelah lahir itu semua sel darah dibuat pada sumsum tulang, kecuali limfosit yang juga dibentuk di kelenjar limfe, timus, dan lien. Nah, kemudian bayi ini memiliki inti sumsum hematopoiesis pada semua tulangnya, tapi pada dewasa ini hanya terjadi pada bagian ujung proksimal dari tulang-tulang panjang. Nah, kemudian pada postnatal itu diketahui pembentukan utama terjadi pada sumsum tulang. Nah, kemudian pada sumsum tulang tadi, bone marrow itu dia itu terbagi menjadi sumsum merah dan sumsum kuning. Nah, ini pada sumsum merah ini dia tuh dikenal dengan jaringan myeloid atau sumsum tulang fungsional yang aktif membentuk sel-sel darah. Kemudian pada sumsum kuning, dia itu sudah tidak aktif lagi membentuk sel darah. Banyak terdiri dari sel-sel lemak. Nah, kemudian pada usia sekitar 8 tahun, ini pada anak ini semakin lama tulang bagian tengahnya itu akan menjadi berisi lemak atau menjadi sumsum tulang kuning bagian interior, sehingga hanya proksimal saja yang aktif membentuk sel-sel darah. Kemudian, sumsum merah ini terutama ditemukan pada tulang pipih seperti tulang panggul, tulang dada, tengkorak, tulang punggung, kemudian tulang belikat, lukan di bagian ujung tulang panjang, kemudian femur, humerus, kemudian sumsum tulang kuning ini ditemukan pada rongga interior bagian tengah tulang panjang. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hematopoiesis prenatal dan hematopoiesis pada postnatal secara lebih ringkasnya. Nah, di sini hematopoiesis itu sudah terbentuk di dalam embrio, yaitu tepatnya pada yolk sac atau kantung kuning, yang dimana dia itu akan berakhir pada bulan ketiga di dalam kandungan. Kemudian pada liver dia itu sudah menghasilkan sekitar dia menghasilkan sel darah itu hingga kelahiran dia sudah menghasilkan sel darah. Nah, kemudian pada spleen atau limpa dia itu menghasilkan
sel darah mulai dari mulai dari lebih dari 2 bulan di dalam kandungan, dia tuh akan menghasilkan sekitar 20% sel darah di dalam tubuh, di dalam kandungan pada limpa ini. Nah, kemudian ini pada bone marrow. Nah, bone marrow ini dia tuh membentuk sel darah mulai dari umur kandungan 4 bulan, dan dia membentuk sekitar 80 hingga 90% sel darah. Kemudian seterusnya dia itu akan membentuk sel darah. Kemudian ini pada kelenjar getah bening, dia itu membentuk sel darah mulai dari usia kandungan sekitar 4 bulan hingga seterusnya. Dia itu akan membentuk sel darah untuk seterusnya. Kemudian ini si kelenjar getah bening ini dia itu menghasilkan sekitar 20% sel darah. Nah, kemudian sama halnya dengan sternum, dia juga dibentuk pada bulan keempat usia kandungan, kemudian dia itu menghasilkan sekitar 70% sel darah. Ini juga pada tulang rusuk, dia itu dibentuk terbentuknya di tulang rusuk itu sekitar 4 bulan usia kandungan. Kemudian dia itu membentuk sekitar 40% sel darah pada tulang rusuk. Nah, itulah tadi sedikit. Kemudian pada anak-anak dia itu sudah terbentuk di sumsum tulangnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada janin dan juga sistem peredaran darah pada bayi baru lahir. Nah, di sini sistem peredaran darah janin itu ditentukan oleh faktor-faktor seperti foramen ovale, kemudian ductus arteriosus botali, ductus venosus aranti, dan juga vena umbilical. Yang dimana foramen ovale ini merupakan lubang sementara antara atrium dextra dan atrium sinistra, yang dimana memungkinkan sebagian darah masuk dari vena cava inferior menyeberangi atrium sinistra. Kemudian ductus arteriosus botali, yang ini merupakan saluran yang terdapat antara arteri pulmonalis dan aorta. Kemudian ductus venosus aranti, yaitu menghubungkan antara vena umbilical dan vena cava inferior. Kemudian pada vena umbilical itu dia tuh memanjang dari tempat penghubung menuju bagian bawah hati dan membawa darah yang mengandung oksigen dan sari makanan, memiliki cabang yang bertemu dengan vena porta dan masuk ke hati. Nah, kemudian pada bayi itu, ketiga itu kan tadi jalan pintas pada janin. Kemudian pada bayi itu jalan pintas yang tadi itu akan tertutup seperti foramen ovale, ductus arteriosus botali, dan juga ductus venosus aranti. Nah, komponen atau organ yang terlibat dalam peredaran darah janin seperti plasenta, kemudian umbilical, hati dan juga vena umbilical. Ini vena umbilical yang merah-merah, vena umbilical. Nah, kemudian si plasenta ini dia itu tempat terjadinya pertukaran darah, oksigen, dan karbon dioksida. Kemudian pada umbilical dia itu mengalirkan darah dari plasenta, kemudian dari plasenta ke janin. Mengalirkan darah dari plasenta ke janin, kemudian dari janin ke plasenta. Kemudian pada hati ini dia itu terdapat percabangan antara vena umbilical dan juga vena cava inferior. Ini vena umbilical dan vena cava inferior yang biru. Nah, kemudian pada vena umbilical ini yang merah, vena umbilical yang merah. Nah, ini dia tuh memanjang dari tempat penghubung menuju bagian bawah hati dan membawa darah yang mengandung oksigen dan sari makanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi peredaran darah pada janin. Yang dimana sirkulasi darah pada janin dimulai dari darah yang kaya akan karbon dioksida dan nutrisi yang berasal dari plasenta, kemudian akan masuk ke seluruh tubuh janin melalui yang namanya vena umbilical. Ini vena umbilical yang merah, vena umbilical. Nah, kemudian darah dari vena umbilical ini kemudian akan masuk ke hati melalui yang namanya ductus
ductus venosus aranti. Kemudian dia itu akan masuk ke vena cava inferior bersamaan dengan darah yang berasal dari tubuh bagian bawah. Kemudian darah yang berada di vena cava inferior ini kemudian akan masuk ke jantung pada bagian atrium dextra. Kemudian darah yang berada di atrium dextra ini kemudian akan sebagian besar masuk ke atrium sinistra melalui yang namanya foramen ovale. Nah, kemudian darah yang berada di atrium dextra ini kemudian akan masuk ke ventricle dextra. Nah, darah yang berada di ventricle dextra ini kemudian akan masuk ke paru-paru melalui yang namanya arteri pulmonari. Karena paru-paru ini masih belum berkembang, maka darah yang berada di arteri pulmonari ini akan diteruskan ke aorta melalui yang namanya ductus arteriosus botali. Yang ini. Nah, kemudian ini tadi darah yang masuk ke paru-paru tadi itu bukan untuk pertukaran gas, melainkan untuk memberikan nutrisi pada paru-paru yang sedang berkembang. Nah, kemudian darah yang berada di atrium sinistra tadi kemudian akan masuk ke ventricle sinistra. Nah, kemudian darah yang berada di ventricle sinistra ini kemudian akan dialirkan kembali ke plasenta melalui aorta yang dimana darah tersebut itu kaya akan karbon dioksida. Nah, kemudian darah dari aorta tadi kemudian akan kembali ke plasenta melalui yang namanya arteri iliaka. Ini arteri iliaka kemudian akan menuju ke arteri umbilikalis yang dimana di sini tempat terjadinya pertukaran gas karbon dioksida. Pertukaran gas selanjutnya. Nah, kemudian sirkulasi darah ini akan terjadi secara berulang-ulang mulai dari darah yang kaya akan nutrisi dan oksigen mulai dari plasenta ini kemudian akan masuk ke hati melalui ductus venosus aranti, kemudian menuju ke vena cava inferior, kemudian menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan juga sari makanan dan nutrisi. Nah, itulah tadi. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang sirkulasi peredaran darah pada bayi baru lahir. Yang dimana di sini sirkulasi peredaran darah janin itu jalan pintasnya tadi itu akan tertutup seperti foramen ovale, kemudian ductus arteriosus botali, kemudian ductus venosus aranti. Nah, ini ketiga jalan ini akan tertutup. Ini juga vena umbilikal ini juga tidak akan dialiri darah lagi. Seperti itu. Jadi ini di sini sirkulasi darah pada janin ini foramen ovalenya ini bisa kita lihat bahwa foramen ovalenya ini sudah tertutup dan menjadi yang namanya fossa ovalis sehingga si foramen ovale ini tidak akan dialiri darah lagi. Nah, ini penutupan foramen ovale ini menjadi fossa ovalis ini terjadi karena saat bayi lahir itu dia akan berusaha untuk bernapas untuk pertama kalinya. Nah, di sini usaha napasnya itu akan menyebabkan pengembangan daripada paru-paru atau pulmo. Nah, akibat peningkatan volume paru-paru di sini efeknya adalah peningkatan tekanan darah dari atrium sinistrum pada bayi baru lahir. Nah, kemudian pada masa bayi baru lahir ini tekanan darah di atrium sinistrum ini akan meningkat. Nah, itulah menyebabkan valvula foramen ovale ini akan tertekan ke arah septum, akhirnya menutup menjadi fossa ovalis dan tidak akan dialiri darah untuk selamanya. Nah, di sini juga terdapat penutupan yang namanya ductus arteriosus botali. Ini ductus arteriosus botali. Ini yang kecil. Nah, kemudian pada bayi baru lahir juga terjadi kan penutupan ductus arteriosus botali. Nah, di sini pada saat bayi lahir itu aliran darah ke pulmo itu akan meningkat. Nah, kenapa meningkat? Itu karena terdapat tekanan negatif pada pulmo yang mengembang. Nah, hal ini menyebabkan aliran darah pada truncus pulmonalis itu sebagian besar akan dialirkan ke arteri pulmonalis. Yang ini, arteri pulmonalis. Baik dexter maupun sinister, baik kanan ataupun kiri. Sehingga ductus arteriosus botali ini tidak akan lagi dialiri darah
untuk selamanya. Kemudian di sini juga terdapat penutupan ini ductus venosus aranti, yang dimana seperti yang kita ketahui kan pada saat bayi berlahir, si petugas medis ini akan memotong tali pusat. Nah itu dengan adanya pemotongan tali pusat itu tersebut, maka aliran darah dari plasenta ke vena dan arteri itu, vena umbilikal itu akan tertutup dan akan berhenti. Nah hal ini menyebabkan ductus venosus aranti ini dia itu akan berobliterasi menjadi membentuk yang namanya ligamen arteriosum, ligamen venosus arteriosum. Nah, jadi itulah tadi sirkulasi peredaran darah pada janin yang terdapat penutupan dari jalan pintas tersebut. Nah, kemudian sirkulasi darah pada janin itu pada bayi berlahir itu akan sama halnya dengan sirkulasi peredaran darah pada orang dewasa. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa sistem peredaran darah pada orang dewasa itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistemik, kemudian sistem peredaran darah kecil atau pulmo. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi peredaran darah pada orang dewasa, yang dimana sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi, oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, di sini peredaran darah manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah tertutup dan juga peredaran darah ganda. Yang dimana di sini yang dimaksud dari peredaran darah tertutup yaitu dikarenakan peredaran darah di dalam tubuh itu saling berhubungan. Nah, kemudian pada peredaran darah ganda seperti yang kita ketahui bahwa peredaran darah pada orang dewasa itu dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar atau sistemik dan juga peredaran darah kecil atau pulmo. Nah, organ peredaran darah pada manusia itu terbagi menjadi tiga, seperti jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, di sini pembuluh darah itu terdiri dari pembuluh darah nadi, arteri, dan pembuluh darah balik atau vena. Nah, pembuluh darah arteri pada jantung dia itu terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium dextra, ventricle dextra, atrium sinistra, dan ventricle sinistra. Yang dimana pada atrium dextra ini dia itu berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian pada atrium sinistra ini dia itu berfungsi menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Kemudian pada ventricle dextra dia itu berfungsi memompa darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Dari jantung ke paru-paru. Kemudian pada ventricle sinistra ini dia itu memompa darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian pada vena pulmonari yang ini dia itu membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Kemudian pada arteri pulmonalis itu mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Nah, kemudian pada paru-paru ini dia tuh berfungsi menyuplai oksigen ke dalam darah. Kemudian pada manusia, pada orang dewasa, peredaran darahnya itu terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmo. Pada peredaran darah sistemik itu dimulai dari atrium dextra, kemudian ke aorta, kemudian ke arteri, seluruh tubuh, vena, kemudian ke ventricle dextra. Kemudian pada peredaran darah kecil atau pulmo, ini dimulai dari ventricle dextra, arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, vena pulmonalis, kemudian atrium dextra. Baik, di sini saya akan menjelaskan sirkulasi peredaran darah pada orang dewasa. Yang dimana di sini kita umpamakan ini pada vena cava inferior dan vena cava superior. Nah, ini pada vena cava inferior dan vena cava superior. Yang dimana di sini pada vena cava inferior ini dia itu menyuplai darah dari
tubuh bagian bawah. Kemudian pada vena cava superior ini dia itu menyuplai darah pada tubuh bagian atas. Nah, di sini kita umpamakan kita umpamakan darah dari sini, vena cava inferior dan vena cava superior. Nah, ini darah yang dari ini tadi, vena cava inferior dan vena cava superior ini kemudian akan masuk ke atrium kanan atau atrium dextra. Nah, atrium dextra kemudian darah ini kemudian ke atrium dextra, kemudian akan menuju ke ventricle dextra melewati yang namanya katup tricuspidalis. Kenapa dia dikatakan katup tricuspidalis? Itu karena katup ini dia tuh sikapnya berbentuk 3 katup seperti itu. Jadi kemudian setelah di ventricle dextra, nah, kemudian ini darah yang berada di ventricle kanan tadi, ventricle dextra, kemudian dia akan masuk melalui katup pulmonari. Nah, katup pulmonari ini adalah katup untuk menjaga kembalinya si darah dari paru-paru ke jantung. Ini, dari paru-paru kemudian ke jantung melalui ini. Nah, kemudian selanjutnya darah akan dipompa menuju paru-paru melalui yang namanya arteri pulmonari, baik yang kiri maupun yang kanan. Ini yang ini. Nah, kemudian setelah dipompa ke paru-paru, selanjutnya di paru-paru ini si darah ini akan mengalami difusi, yaitu pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Ini di sini. Nah, setelah itu yang dimana darah yang tadinya dari jantung yang kaya akan oksigen, yang dimana darah yang tadinya dari jantung itu yang kaya akan karbon dioksida, maka akan ditukar menjadi kaya akan oksigen. Ini di sini. Nah, kemudian setelah darah melalui paru-paru yang kaya akan oksigen tadi, ini. Nah, kemudian si darah itu akan masuk lagi ke jantung. Yaitu ini tepatnya pada atrium sinistra atau atrium kanan. Maka si darah yang kaya akan oksigen itu akan dipompakan ke ventricle sinistra. Ini ke ventricle sinistra. Itu melalui yang namanya katup mitral atau katup bicuspidalis. Ini katup mitral di sini. Nah, ini katup dinamakan katup bicuspid atau mitral ini karena dia itu bentukan atau sikapnya itu terdiri dari 2 katup. Ini di sini. Nah, kemudian darah yang ada di ventricle kiri tadi, ini ventricle dextra tadi, itu akan dipompakan ke seluruh tubuh melalui yang namanya katup aorta. Ini katup aorta tuh di sini. Ini katup aorta. Katup aorta ini setelah melewati katup aorta, ini dari sini. Kemudian si darah ini akan dipompakan ke jantung, kemudian ke tubuh bagian atas, kemudian ke tubuh bagian bawah melalui pembuluh darah arteri. Ini pembuluh darah arteri. Nah, setelah melalui pembuluh darah arteri, nah, kemudian setelah melewati pembuluh darah arteri, nih, sama ini, nah, dia akan melewati yang namanya arteriole dan juga kapiler. Nah, setelah di kapiler, ini dia kesini kan. Nah, setelah di kapiler, maka di situ akan terjadi perpindahan kembali, yaitu oksigen dan juga karbon dioksida di sini. Nah, yang selanjutnya darah yang kaya karbon dioksida itu akan disalurkan melalui vena dan kembali lagi ke jantung. Dari sini kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, kemudian yang berikutnya perlu kita ketahui bahwa seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa peredaran darah pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil atau peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmo. Nah, di sini lebih jelasnya tuh seperti ini dia. Ini seperti ini. Ini vena cava inferior, vena cava superior, kemudian dia akan masuk ke atrium dextra melalui yang namanya katup tricuspidalis. Ini dia akan dipompakan ke sini, ke ventricle kanan. Kemudian dari sini kemudian selanjutnya ke katup pulmoner. Kemudian ke arteri pulmonari, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian setelah itu dia akan masuk ke vena pulmonari baik yang kanan maupun yang kiri. Nah, kemudian dari sana, kemudian setelah ini di sini, kemudian dia akan masuk ke atrium kiri.
Atrium kiri melalui yang namanya katup bikuspid atau katup mitral. Kemudian dia akan masuk ke ventricle kiri, kemudian setelah itu dia akan masuk ke yang namanya katup aorta. Kemudian masuk ke aorta, kemudian dilanjutkan ke arteri yang kanan maupun kiri, kemudian ke kapiler. Ini tempat pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian ke vena pulmonari. Kemudian kembali lagi pada tubuh bagian bawah maupun bagian atas. Jadi itulah tadi proses sirkulasi peredaran darah pada orang dewasa. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan pengertiannya.